Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ayu dari kelas IPA 1. Di sini saya akan menerangkan materi tentang titik empat yaitu bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial. Yang pertama, bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau prinsip Hidupa. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru seperti membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 3 regensap. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regensap atau kabupaten dipimpin bupati yang dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tinggi pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, dan kepercayaan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan dalam politik pemerintah kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandische di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Yang kedua, bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa refleks menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javase Bank. Bank modern Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1888. Selanjutnya adalah Bangkita Kehidupan Perekonomian akibat pembangunan jalan raya pos anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Yang ketiga, bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata, bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Kamu bisa lihat kata-katanya di bawah ini. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kamu bisa lihat benteng Fort de Cox di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, benteng Mariborough di Bengkulu, benteng Spelwijck di Banten, benteng Vredenburg di Yogyakarta, dan lain-lain. Yang keempat, bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukannya oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintah kolonial Belanda antara lain: pendidikan selanjutnya yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu Austria. Ada pula 2 sekolah kejuruan medis level dengan tingkat universitas yaitu Stovia dan Netherlands Indische Artsen School atau NIAS. Stovia didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi sehingga setelah menganyam pendidikan di Stovia mereka mendapat gelar dokter Jawa. Yang terakhir, bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan.
Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus atau Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang bergabung dalam NZG yang terkenal adalah Ludwig Ingwer Nommensen dan Sebastian Ganskar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.